Selamat sore teman-teman dan Bu Sumarni. Perkenalkan, nama saya Rodina Maling dengan NIM 29 2023 088 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Nah, mengapa saya mengambil pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia? Karena pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia dapat disebabkan oleh perkembangan zaman, interaksi budaya, dan kemajuan teknologi. Penerimaan kata-kata atau istilah asing bisa memperkaya kosakata dan memfasilitasi ekspresi dalam situasi yang mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata asli. Namun perlu kita ingat untuk menjaga keseimbangan agar tidak menggeser keaslian bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai masuknya kata-kata, ucapan, atau bahasa lain yang berasal dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa asing terjadi melalui proses peminjaman kata, adaptasi kata asing ke dalam tata bahasa Indonesia, atau penggunaan bahasa Indonesia bahasa langsung kata asing dalam percakapan sehari-hari. Pengaruh bahasa asing ini dapat memengaruhi kosakata, tata bahasa, gaya berbicara, dan budaya penggunaan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada kedudukan bahasa nasional dan bahasa asing. Kedudukan bahasa Indonesia yang paling utama adalah sebagai bahasa persatuan Indonesia. Hal tersebut telah tercantum dalam Sumpah Pemuda, yang berarti bahasa nasional Indonesia, kedudukannya sebagai bahasa nasional, serta yang kebudayaan sebagai bahasa negara. Nah, selanjutnya sebagai bahasa nasional. Dalam konteks sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu satu, sebagai bahasa lembaga kebanggaan, yang kedua sebagai lembaga identitas nasional, yang ketiga sebagai alat berhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang keempat sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa, dan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Nah, selanjutnya sebagai bahasa negara. Bahasa negara memiliki ada beberapa poin, yaitu 4 poin. Bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi di dalam perkembangan kebudayaan dan bermanfaat ilmu. Selanjutnya ada jati diri bahasa. Karena menurut saya jati diri bahasa ini sangat penting. Bahasa Indonesia mempunyai ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tertentu yang membedakannya dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia ini, baik bahasa asing maupun bahasa daerah. Dengan ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok ini pula dapat dibedakan mana bahasa Indonesia dan mana bahasa asing ataupun bahasa daerah. Oleh karena itu, ciri-ciri umum dan kaidah-kaidah pokok tersebut merupakan jati diri bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pengaruh bahasa asing terhadap kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari awal bertumbuhnya sampai sekarang telah banyak menyerap unsur-unsur bahasa asing, terutama kata bahasa asing yang memberikan pengaruh kosakata dalam bahasa Indonesia, antara lain bahasa Surakarta, bahasa Belanda, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Masuknya unsur-unsur asing ini secara historis juga sejalan dengan kontak budaya antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa pemberi pengaruh. Mula-mula bahasa Surakarta sejalan dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia sejak sebelum bahasa Indonesia memunculkan identitas dirinya sebagai bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Arab karena eratnya hubungan agama dan perdagangan antara masyarakat Timur Tengah dengan bangsa Indonesia. Lalu bahasa Belanda sejalan dengan masuknya
penjajahan Belanda ke Indonesia, kemudian bahasa Inggris yang berjalan hingga sekarang. Salah satu faktor penyebabnya adalah semakin identitifnya hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi antara bangsa Indonesia dengan masyarakat. Penggunaan bahasa Inggris, unsur-unsur asing ini telah menambah sejumlah besar kata ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan tuntunan zaman. Dan segala dengan perkembangan itu munculnya masalah-masalah kebahasaan, khususnya penyerapan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia? Ada dua cara penyerapan kata dan ungkapan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia dengan penyerapan secara seluruhnya, baik dalam ejaan maupun pada ucapannya. Cara kedua adalah dengan penyesuaian ejaan maupun ucapannya. Penyerapan dengan penyesuaian pada umumnya mengacau pada ucapan kata aslinya. Dengan demikian akan terjadi dalam ejaannya diserakatkan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya dari materi yang dapat saya sampaikan di atas, maka saya mengambil kesimpulan dengan masyarakat lebih mementingkan bahasa asing, maka bahasa Indonesia atau bahasa daerah akan lebih kesampingkan. Bahasa Indonesia berdampak positif dan negatif terhadap bahasa Indonesia. Dalam positifnya, bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar, dan dampak negatifnya bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser dengan bahasa Inggris. Nah, cara supaya sikap nasionalisme bahasa Indonesia tidak berkurang yaitu dengan tambah pembelajaran untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah, lebih cinta terhadap bahasa Indonesia, dan lain-lain. Demikian presentasi saya. Jika ada salah kata atau salah kalimat dalam presentasi saya minta maaf dan terima kasih.